PT Tambang Mas Sangihe ini walaupun berbadan hukum Indonesia, tapi 70% sahamnya dimiliki oleh Baru Gold Corporation punya Kanada. Bahkan direkturnya sekarang itu namanya Terence atau Terry Filbert. Ini gila-gilaan ya, udah kayak raja. Kasus wakil bupati yang meninggal ini benar setelah melakukan penolakan di pesawat. Iya betul. Dia langsung datang ke Jakarta menyerahkan surat kepada Menteri ESDM pada waktu itu. Menolak, jelas. Perjalanan kembali ke Sangihe waktu itu dari Bali lewat Makassar, meninggal, muntah darah. Padahal dia itu habis melakukan general check up dan dinyatakan sehat. Bahkan waktu itu kan ada Robert Karepoan, masih polisi aktif dari Polda setempat. Dia bayangin jadi pengacaranya PT TMS, dia juga jadi salah satu pemegang saham di PT TMS yang nyuplai bahan-bahan peledak juga ya masih orang-orang DPRD juga. Mereka yang melakukan makar sebenarnya. Pak Mahfud mengirim 2 jenderal, staf ahlinya waktu itu untuk langsung ke lapangan gitu tahun 2023. 2 jenderal 2 bintang. Nah itu mereka tiarap tuh. Mereka juga mendekati Hasim Yoyo Hadikusumo untuk menjadi komisarisnya kan, bahkan ditawarkan saham 10% gitu. Saya waktu itu berkomunikasi dengan anaknya Hasim ya, kebetulan kami satu organisasi juga. Kalau menurut dia sih katanya nggak jadi. Waktu itu zamannya Luhut datang, Luhut waktu itu mau datang ke sana. Luhut Panjaitan, helikopternya Luhut balik nggak jadi karena udah ditunggu sama para pengunjuk rasa. Akhirnya yang turun aja waktu itu Oli Dodo Kambe, saat itu masih jadi gubernur Sulawesi Utara. Sobat Madilog, masalah pertambangan yang ada di Indonesia itu sedang marak ya selama 10 tahun terakhir, dan itu menyebabkan banyak persoalan di negeri ini. Bukan saja kejadian bencana yang kita tahu, juga sekarang sedang berlangsung juga ya di penanganannya di Aceh, Sumatera Utara, dan kemudian Sumatera Barat, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang begitu besar ya, termasuk juga pertaruhan dari wibawa negara, pertaruhan dari kedaulatan negara, karena juga melahirkan hal-hal yang agak ironis ya, seperti yang kita lihat di Morowali misalnya, ada bandara yang sama sekali tanpa dijaga oleh aparat bea dan cukai. Nah, kali ini kita akan melihat juga sektor pertambangan ini di wilayah paling depan dari Indonesia di Sulawesi Utara ya, Sangihe Talaut. Kita tahu bahwa kasusnya sudah sempat muncul, wakil bupatinya bahkan yang menolak pertambangan emas yang ada di Sangihe Talaut itu meninggal dunia di pesawat, dan itu menjadi viral. Dan untuk membicarakan soal ini, bagaimana perkembangannya dari awal sampai akhir, kita menghadirkan seorang pengacara publik yang menyebut dirinya sebagai diaspora dari Sangihe Talaut, Kanti W. Yanis. Selamat datang. Iya, makasih Bang Indra. Gimana nih, bisa diceritakan terlibatan Kanti di awal-awal nih, kenapa muncul di kasus ini? Ya. Kenapa bisa ikut ya? Bisa ikutan sini. Ya awalnya saya baca postingan seorang kawan di sosial medianya, dia bicara tentang selamatkan Sangihe dari tambang emas. Waktu itu saya masih mikir nih, Sangihe sama Sangir itu sama nggak ya? Karena kami kan biasanya sebutnya Sangir. Lalu saya pelajarin, oh ternyata sama. Sangihe ini adalah bagian dari wilayah Nusa Utara. Saya sendiri sebenarnya kalau dibilang kakek saya lahirnya di pulau mana itu di Siau, tapi kan itu satu kawasan ya. Dan saudara-saudara juga masih ada yang di Kepulauan Sangihe, ibu kotanya Tahuna gitu. Dari situ saya cari tahu, saya kontak mereka gitu. Saya merasa terpanggil aja karena kan saya tahu ya kondisinya di sana pulaunya kecil-kecil banget. Seperti
yang di Kepulauan Sangihe ini luasnya itu cuman 736 kilometer persegi, cuman seluas Jakarta. Dan saya lihat izin yang mau dikasih itu sekitar 60%, kan nggak masuk akal. Ya, jadi saya langsung, oh ini bahaya nih. Karena saya sebelumnya juga ikut terlibat di advokasi Pegunungan Kendeng Utara melawan pabrik semen. Jadi saya udah lihat tuh kalau tambang mengerikan sekali karena kan pakai bom. Itu kecepatannya penghancurannya gila-gilaan. Pakai dinamit? Iya, pakai bom. Ya pakai dinamit. Untuk open pit itu kan memang kita jangan bayangin kayak Snow White dengan The Seven Dwarfs-nya itu pakai cangkul gitu, enggak. Tambang tuh pakai peledak, terus ada merkuri, ada sianida, arsenik segala macem. Itu sangat merusak lingkungan, meracuni air. Jadi saya nggak ngebayang yang Pulau Jawa yang luas aja bisa sebegitu parah kehancuran lingkungannya, apalagi Sangihe yang sangat kecil dan itu kan terisolasi. Kalau ada apa-apa susah kan orang untuk menyelamatkan diri, dan di situ banyak gunung api yang aktif. Jadi saya langsung kontak, saya cari tahu. Waktu itu sebenarnya saya mulai berkenalan dengan Ibu Yul Takaliwang. Dia garda terdepannya lah, salah satu garda terdepannya. Itu karena saya mulai dari ikut Sangihe Writers and Readers Festival. Jadi mereka waktu itu ada kesadaran untuk memulai kampanye ini untuk penolakan tambang dengan masuknya lewat sastra dulu. Karena saya kan juga latar belakangnya penulis dan aktif di dunia kepenulisan. Di situ baru kenalannya online nih, karena kan itu tahun 2021 masih pandemi. Masih pandemi ya, masih pandemi. COVID ya. Masih COVID. Ya gitu jadi awalnya. Jadi sampai sekarang gimana itu Pak? Kira-kira apa gambaran besar dari kasus ini? Gambaran besar kasus ini adalah baik non litigasi dan litigasi itu kami udah upayakan sampai kami sudah menang. Kan ada 2 izin yang digugat ya, izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga ada izin dari Kementerian SDM tentang operasi tambangnya. Itu warga udah menang dua-duanya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Tetapi di lapangan ya dibiarin aja terus operasi tambangnya, di backup dengan polisi. Ya gitu. Terus yang terbaru tahun 2025 ini adalah ini aneh gitu ya, gubernur menyurati bupati supaya Sangihe itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Kan kacau. Biasanya kalau mau izin pun urutannya tuh biasanya kan dari yang terkecil dulu naik ke atas. Kok ini dari pemerintah provinsi dulu ke pemerintah kabupaten gitu, dari gubernur ke bupati. Kan udah kacau balau. Dan undang-undang kita tuh udah jelas bilang, Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang disebut pulau kecil itu luasnya di bawah 2.000 km persegi. Tidak boleh ditambang. Jadi itu sebenarnya mereka melakukan pelanggaran hukum dengan begitu vulgar. Yang saya nggak paham tuh kok bisa gitu nekat. Artinya kan menurut undang-undang ini kan sama sekali nggak boleh disentuh, ditambang. Bahkan pertambangan rakyat ya. Iya. Apa konsekuensi dari pertambangan rakyat ini? Sama aja kan, tambang rakyat pasti ada yang nampung. Rakyat kan biasanya mereka gampang-gampang aja melakukan kegiatan ekonomi itu, mereka berdasarkan kebutuhan hari ini buat makan. Nggak mungkin mereka nambang terus habis itu mereka yang jualin ke perusahaan-perusahaan besar, kan enggak. Mereka pasti cuman yang melakukan pekerjaan harian ini, kemudian ada yang nampung, ya mereka juga. Ya, kan ada nih di sini surat nih yang kalau saya tidak salah nih dari Sekda Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara nih. Iya. Kepada Bupati Kepulauan Sangihe. Itu dia makanya tadi saya bilang. Itu WPR kan aneh. Iya. Gitu. Ini gimana? Mereka nih ngerti hukum nggak? Ini yang saya sebenarnya mau kritik juga ya ke parpol. Mereka ini kan semua orang-orang parpol ya. Parpol ini naruh-naruh orang kok sembarangan gitu. Orang-orang yang kelihatannya nggak paham hukum dasar gitu ya. Yang mereka sangat membahayakan kedaulatan dan persatuan Indonesia kalau terus-terusan
melanggar konstitusi. Ini gimana? Ya, dan ada juga permohonan dari perusahaan tambangnya kepada pihak kepolisian untuk pengamanan. Itu kacau balau kan. Ya, Mereka selalu main victim gitu. Jadi yang perlu teman-teman pahami ya, Indonesia ini mentalnya sangat terjajah ya pengurus-pengurus negaranya ini. Karena PT Tambang Mas Sangihe ini walaupun berbadan hukum Indonesia, tapi 70% sahamnya dimiliki oleh Baru Gold Corporation punya Kanada. Bahkan direkturnya sekarang itu namanya Terence atau Terry Filbert. Ini gila-gilaan ya, udah kayak raja lah tiap kali dia datang ke sana. Dia dual kewarganegaraan gitu, Amerika dan Kanada. Dia udah luar biasa lah dapat pelayanannya, polisi-polisi semua seperti tunduk sama dia gitu. Nah artinya PT ini kan masih beraktivitas berarti? Iya, PT ini masih beraktivitas karena mereka terus berpegang pada kontrak karya tahun 97 dengan interpretasi mereka yang sembarangan mengenai kontrak karya gitu. Mereka menganggap kontrak karya itu perjanjian langsung dengan presiden sehingga itu setingkat dengan undang-undang gitu. Tapi kan yang namanya kontrak itu sebenarnya tidak boleh melawan undang-undang, nggak boleh melawan. Memang kita ada asas kebebasan berkontrak, tapi kan kalau kontraknya atau perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang harusnya batal dengan sendirinya. Ini gimana perjanjian? Sekarang dampaknya seberapa parah terhadap Sangihe Laut? Parah sekali. Saya tuh tahun 2023 November ke sana. Waktu itu kondisinya mereka lagi tiarap ya, karena kami akhirnya kan minta tolong ke Menko Polhukam, waktu itu masih Pak Mahfud MD. Ya, kami minta supaya segeralah Menteri ESDM itu mencabut izin tambangnya, mencabut izin tambang. Kemudian karena mereka tidak juga membuat SK, bahkan Pak Mahfud sendiri yang menyurati itu menterinya. Sekarang sebelum Pak Bahlil ya, saya lupa namanya siapa. Ya, karena cepet banget pergantiannya, cepet sekali. Ini yang bikin dosa siapa, habis itu dilanjutin siapa. Nggak apa lagi kita ya. Udah cepet banget, tapi sama aja. Mereka cuman kayak pegawai kejahatan aja lah, gitu. Ya, terus setelah itu kan, ya Pak Mahfud kan orang hukum ya, sangat mengerti, profesor hukum ya dia. Wah ini kan udah inkrah gitu, maka dia menyurati menteri, lalu akhirnya menteri setelah kejar-kejaran, akhirnya bikin SK, terus tapi setelah SK pencabutan juga tidak dipatuhi PT TMS, Pak Mahfud mengirim 2 jenderal, staf ahlinya waktu itu untuk langsung ke lapangan gitu tahun 2023. 2 jenderal 2 bintang. Nah itu mereka tiarap tuh saat itu. Nah saya datang ke sana, ya tapi masih ada kecil-kecilan, masih ada eskavator, itu aja masih ada. Pokoknya gila lah. Kelihatan gitu ditutupin eskavatornya apa segala macam. Udah masyarakat udah mulai keracunan. Saya ketemu sama satu keluarga, mereka yang biasanya makan hasil tangkapan sendiri. Aduh, Sangir tuh fresh banget ikannya. Saya kan dari kecil ya budaya itu tetap ada ya, kami selalu makan makanan-makanan dari laut gitu ya. Nah itu udah satu keluarga keracunan, airnya udah semakin kering karena tambang ini kan sangat menyerap air sangat banyak, ada prosesnya gitu untuk pemurnian emasnya dan juga butuh alat bahan-bahan kimia. Saya kesana lihat kolam sianidanya yang masih terbuka, bau sekali. Wah, dan itu udah botak ya, udah botak. Sekarang katanya terakhir udah 30 hektar ya yang terbuka dari 736 hektar luas. 736 kilometer persegi. Jadi modus dari para ini apa tuh modus utama mereka? Modus utama operandinya. Apa yang mereka masuki? Apa modus dari para
katakanlah pemilik perusahaan dan segala macam. Ya modusnya ngerampok aja lah, cuman duit aja lah. Dan saya yang menggelikan bagi saya negara-negara seperti Kanada di mana-mana ngomong mereka green di negara mereka semuanya sustainability termasuk negara-negara Eropa. Tapi di sini mereka buang sampah gitu. Di sana boleh hijau. Tapi di sini mereka meracuni alam kita, meracuni orang-orang kita. Jadi munafik banget gitu. Ya cuman duit aja. Terus orang-orang yang harusnya menjadi penjaga gawang nih, gatekeeper, pembuat kebijakan, terus penegak hukum. Ini mereka ternyata bukannya jadi gatekeeper, malah mereka berkolaborasi, bersekongkol gitu dengan penjajahan baru. Ya otaknya cuma segitu aja kemampuan berpikirnya ya. Ini karena otak kapitalis ya. Kalau kapitalis ya gitu, nggak jadi bodoh. Apa-apa cuman hitungannya profit apa enggak gitu. Ya itu aja. Ya kita kan udah lihat nih Sumatera hancur lebur. Ya nggak hancur lebur sih, masih dalam artinya karena nggak ada gatekeeper ini, jadi semua yang minta izin untuk konversi lahan, untuk tambang dibuka besar-besar gitu. Dan itu bukan hanya dampak hari ini ya, dampak jangka panjangnya jauh lebih parah lagi berarti. Ya kita udah memprediksi ini akan terjadi ya genosida abis udah, karena di Kepulauan Sangihe itu ada 3 gunung api yang masih aktif ya. Yang di darat tuh Gunung Awu, terus ada 2 lagi di bawah laut gitu. Dan di sana kan rawan gempa. Bayangin udah rawan gempa, terus setiap hari ya ada itu dibom, diracunin gitu. Dan Sangihe ini bukan wilayah yang tidak bersejarah ya. Sangihe ini wilayah Nusa Utara ini dulunya adalah kerajaan maritim. Jangan dilihat dari pulau-pulau, gugusan pulaunya yang kecil-kecil, tapi mereka memang benar-benar menguasai lautannya di wilayah sana. Suleman Ponto, mantan kepala Bais sendiri itu adalah cucunya raja. Oh, dia lahir di sana ya? Dia sampai SMA di sana. Sampai SMA di sana ya? Iya, kakek saya juga lahir di sana. Kakek saya dulu kepala Pelni. Ya, Neftonianis, dia kepala Pelni, terakhir posnya di Surabaya. Ya, jadi bukan orang-orang sembarangan di sana gitu. Ada A.A. Baramuli. Ya, banyak orang-orang penting di sana. Seniman-senimannya juga J.Eta Tengkeng, gurunya Khairil Anwar. J.Eta Tengkeng juga. Ruth Sahanaya itu separuh Sangir juga, Ruth Sahanaya, Mike Mohede, terus ada Herman Ses, terus ada Gustav Dauhan, pahlawan nasional. Artinya ini bukanlah satu pulau yang baru ada dan segala macam diisi orang, tetapi memang ini sejarahnya panjang. Oh, sejarahnya panjang, dan Sangihe ini termasuk yang kawasan situ paling lama. Ketika Spanyol datang, Portugis datang, Belanda datang, itu paling susah ditembus juga. Gitu. Jadi ya inilah partai-partai ini memilih orang-orang yang nggak paham sejarah, nggak paham budaya, nggak paham hukum bahkan gitu. Saya ya ini hubungannya sama pemilu lah, sistem pemilu semua. Ya sistem pemilu kan memang masih perlu kita perbaiki ya. Tapi modus-modus ini kan sampai ke Jakarta berarti. Siapa backingnya di Jakarta? Backingnya di Jakarta ya mereka-mereka juga lah yang berkuasa. Ini kan mereka mikirnya gampang-gampang aja. Ya para elit-elit inilah. Yang langsung terkait dengan pemerintahan. Artinya, iya. Kan terakhir mereka juga mendekati Hasim Yoyo Hadikusumo untuk menjadi komisarisnya kan. Bahkan ditawarkan saham 10% gitu. Saya waktu itu berkomunikasi dengan anaknya Hasim ya. Kebetulan kami satu organisasi juga. Kalau menurut dia sih katanya nggak jadi, tapi saya nggak tahu ya, karena si PT TMS kan masih menggaung-gaungkan seolah-olah jadi bergabung gitu ya. Seolah-olah Pak Hasim jadi bergabung ke dalam perusahaan ini yang dimiliki oleh perusahaannya itu orang Kanada ini. Ya kalau mereka publikasi sih seperti itu ya. Tapi kan kita butuh nih pernyataan bahwa mereka tidak ikut gitu biar lebih jelas. Iya. Butuh klarifikasi dari Pak Hasim sendiri ya? Iya, dari grup Arsari juga.
bahwa mereka tidak ikut gitu. Mereka paham betul nih, harusnya paham betul bahwa ini kan daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu udah kalau terjadi kekacauan di situ pasti akan mengurangi kedaulatan kita. Bisa aja nanti dari Filipina masuk, gitu. Nggak tahu kan? Bukan hanya dari Filipina, dari Cina juga kan? Dari Cina juga. Ya kan ini kan daerah-daerah Cina Selatan kan? Iya. Jadi waktu saya datang ke sana saya tuh baru paham ya bahwa tadinya orang-orang sana tuh makmur banget. Mereka petani kopra juga kan. Jadi bukan cuman hasil perikanannya, kelautannya aja, tapi juga pertaniannya kan tanahnya subur banget. Kalau ke sana tuh misalnya ada perkebunan pala, itu bukan perkebunan, orang cuma lempar-lempar aja tumbuh gitu karena sangat subur kan ada volcano itu. Ya karena ada Gunung Merapi, Iya, baik di atas atau di bawah, udah pasti subur. Subur banget kan. Ya jadi mereka itu udah kaya karena kopra. Buktinya apa? Waktu itu mau ada PON ya, mereka ada lapangan bola sebesar ukuran internasional di sana. Oh, udah ada ya? Ada dong. Tapi kan terus zaman Bung Karno juga udah pernah ke sana. Terus itu bahkan ada monumennya ini. Ini atas sumbangan para petani kopra saking sejahteranya. Karena dulu kan kalau mau berdagang dengan luar nggak perlu muter lewat Surabaya dulu. Sekarang kan ini udah paling depan, kenapa sih nggak dijadiin hub untuk perdagangan gitu? Soalnya mesti muter dulu kalau mau ekspor. Kalau nggak salah dulu kan sempat menjadi KEK tuh, kawasan ekonomi khusus. Saya nggak yakin sih, kayaknya belum deh. Belum juga. Kayaknya belum. Tapi KEK ini juga ada masalah juga ya, karena KEK itu seperti negara dalam negara lah. Masyarakat tidak bisa menyentuh, tidak tahu apa yang terjadi di situ. Di zamannya Bu Susi kalau saya nggak salah ingat itu. Ada mau KEK mungkin nggak jalan kali ya? Nggak jalan. Tapi KEK juga itu saya juga mempelajari KEK ya, itu juga harus hati-hati karena itu benar-benar masyarakat nggak terlibat biasanya, itu udah kayak negara dalam negara. Selain mereka berusaha untuk mendapatkan suara Pak Hasim, siapa lagi? Ya dari para penegak hukum lah, dari Menteri ESDM gitu. Ya Menteri ESDM ya harus tegas dong, itu kan udah dibatalin. Terus dari Kapolri juga. Gimana polisi kan harusnya justru berpihak pada rakyat ya. Jangan jadi satpam perusahaan. Ini kok tadi kan disuratin minta Polres untuk mengamankan. Mereka masukin alat-alat berat loh. Iya, polisi malah mengamankan alat-alat berat ini, sementara status pekerjaan itu sendiri kan tidak masih bermasalah menurut MA ya. Ini yang minta langsung nih presiden direkturnya ya. Iya. Teres. Si bule Kanada itu. Filbert. Iya. Dan ini berarti ada. Iya, kita nggak punya kedaulatan. Saya tuh marah banget. Ini apa ya, kalian ini ngapain sih gitu? Ngaku orang Indonesia tapi nggak punya rasa cinta tanah air. Terus teman-teman ormas yang suka teriak-teriak NKRI harga mati. Mana? Ini serius nih, NKRI harga mati, ini daerah perbatasan. Gila, kalian ngerti nggak dulu ada deklarasi Juanda ya, cuman karena berdiplomasi aja bisa menambah luas negara kita gitu. Ini sekarang malah mau dikurangin luasnya. Tapi kalau kita lihat modus operandinya kan memang ngambil daerah-daerah kecil seperti ini ya, Sangir, kemudian kalau di Papua itu Raja Ampat ya? Iya, Raja Ampat. Apa seperti itu modusnya? Enggak, sama aja. Mereka asal melihat ada yang bisa diambil. Ya kan Kalimantan juga besar kan, Kalimantan juga udah habis lah, terus di Bangka Belitung. Iya. Nggak, artinya mereka ngeliat mungkin nggak ada perlawanan masif ya, tapi sama aja ya. Mungkin ya nggak ada perlawanan, bukan nggak ada perlawanan. Kita tuh melawan habis-habisan, tapi kan dikriminalisasi. Polisi ini kayak luar biasa saktinya, dan polisi ini kan punya alat ya untuk merepresi, punya senjata, mereka bisa menangkap orang, menjebloskan ke bui ya. Jadi gimana gitu kan, masyarakat juga berhitung ya. Sekarang aja kayak orang-orang demo aja ditangkepin sampai ribuan tersangka, itu kan parah gitu. Untuk di Sangir sendiri ada nggak yang dikriminalisasi? Ada Robinson Saul. Jadi waktu itu unjuk rasa, kan dia seorang nelayan.
Kalau nelayan itu kemana-mana memang bawa pisau kan, pisau memang khusus untuk eee, jaring, Hmm, untuk melepas jaring segala macam lah, itu hmm. emang biasa aja gitu. Masa gara-gara itu dia ditangkap 10 bulan dan tahannya dia digebukin, Hmm. ada semua fotonya. Itu karena dia melakukan perlawanan. Dia unjuk rasa aja, terus Hmm, dituduhnya karena membawa sajam, coba. hmm. Tuduhannya karena membawa senjata tajam. Nah, modus apa kejadian unjuk rasa ini sering nggak dilakukan oleh masyarakat di Oh sana? iya, sering sering dari awal, bahkan waktu itu zamannya Luhut datang, Luhut waktu itu mau datang ke sana, Hmm, Luhut Panjaitan gitu, mau datang ke sana tapi dalam rangka, gereja lah. Ini hmm, kan jadi PT TMS nih ya melakukan segala cara lah. Mereka, ya masyarakat kan mulai konflik-konflik horizontal ya, gereja didekatin, hmm, warga didekatin, ya gitulah. Jadi udah tadinya, kompak lama-lama mulai terbelah lah hmm, gitu. Tapi akhirnya, eee, waktu itu katanya helikopternya Luhut balik nggak jadi, hmm, karena udah ditunggu sama para pengunjuk rasa. Akhirnya yang turun aja waktu itu, Oli Dodo Kambe, saat itu hmm, masih jadi gubernur hmm. Sulawesi Utara. Ya udah warga ketemu langsung. Luhut ke sana dalam rangka Natal atau apa? Iya iya, dalam Dalam rangka rangka waktu Natal. itu katanya dalam rangka Natal. Luar biasa ya Pak Luhut sampai Karena bareng sampai sama Oli Dodo Kambe harusnya. luar biasa Pak Luhut sampai ke Sangir untuk Itu Natalan ya. heeh, luar Tapi biasa. di balik itu ada masalah ini juga. Ada Makanya, jadi pengamanan apa ini juga. tadi saya bilang kan, ya itu kan kalau saya melihatnya ya upaya-upaya merebut, ini ya, simpati masyarakat biar terbelah, biar konflik horizontal gitu. Hmm, Ya Pak Luhut ini kan tentara ya, kakek hmm, saya juga tentara gitu, hmm, kakek saya juga salah satu, orang-orang pertama yang, ikut BIN, terus juga dulu Pangdam Brawijaya, hmm, hmm, berangkatnya dari TKR gitu ya. hmm, Ya kami kan keturunannya walaupun bukan tentara tapi diajarkan gitu, hmm, untuk cinta tanah air, menjaga kedaulatan apapun yang terjadi gitu ya. hmm, Hujan emas di negeri orang masih lebih baik hujan batu di negeri sendiri kan, itu hmm, jangan diulang-ulang gitu. Makanya saya juga bingung ya, hmm, orang-orang yang punya pangkat-pangkat ini kok nggak ada gitu kecintaan terhadap tanah air. hmm. Iya, memang ada kecintaan, tapi mereka mungkin lebih cinta pada yang lain barangkali. Iya, untuk menguasai ya. Iya. Nah, selain itu ada yang lain nggak, tokoh-tokoh yang, kira-kira memiliki keterkaitan Ini dengan kan persoalan ini? bagi-bagian aja nih, kan Hmm, nanti yang terima kan orang-orang, parpol juga ya, hmm, gitu. Entar pasti alasannya ya buat pemilu lah gitu. hmm. Partai yang berkuasa di sana siapa aja? Apa aja? Sekarang bupatinya dari Nasdem, Hmm, kalau gubernurnya dari Gerindra, hmm, sebelumnya gubernurnya dari PDI Perjuangan, hmm, ya anggota-anggota DPRD-nya juga, tapi Helmut Hontong itu dia almarhum dari Golkar, yang iya, mana? yang meninggal ini wakil bupati itu. Oh, Golkar ya? Golkar dia, terus, Hmm, bupatinya juga dari Golkar sebelumnya, hmm. Pak Jabes tuh dari Golkar. Ini kalau dilihat lagi kasus wakil bupati yang meninggal ini benar setelah melakukan penolakan di pesawat? Iya betul. Jadi begitu dia cepat sekali bergeraknya, itu kan izinnya mulai 2021 kan, Hmm, keluarnya. Dia langsung datang ke Jakarta menyerahkan surat, saya waktu itu nggak tahu ya kondisi dia sama bupati gimana, tapi dia atas nama dia sendiri kan. hmm, Dia datang ke Jakarta menyerahkan surat kepada Menteri ESDM pada waktu itu, hmm, menolak jelas gitu, dia menjelaskan ini pulau kecil segala macam lah. Eee, dan dia perjalanan kembali ke Sangihe waktu itu dari Bali lewat Makassar, meninggal, muntah darah. Padahal dia itu habis melakukan general check up hmm, dan dinyatakan sehat. hmm, Terus saya Pak Helmut Hontong ini yang saya tahu, saya nggak sempat kenal hmm, secara pribadi. hmm, Dia ini, orang biasa aja gitu, hmm, yang memang, eee, ya pedagang di pasar kalau saya nggak salah ya, tapi hmm, orang biasa aja gitu yang memang dicintai dan dikenal oleh masyarakat gitu ya. hmm, Nah, jadi keluarganya ini ya orang-orang sederhana gitu yang katanya nggak usah otopsi lah apalah, itu mungkin udah sedih juga ya. Jadi, hmm, otopsinya tidak komprehensif
Itu yang saya tahu. Tapi kalau masa di kesimpulannya dia serangan jantung. Saya tanya sama teman-teman dokter, serangan jantung kok muntah darah gitu. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah ya. Ya, serangan jantung Pernah nggak lihat mungkin. nggak orang sakit jantung terus muntah darah? Ya. Dan apalagi ada bukti dia habis general check up, medical check up gitu. Iya, dan dia 20 menit pas pesawatnya di udara lagi ya. Iya. Artinya nggak ada Ini pertolongan. kok jadi kayak dimunirkan gitu. Iya. Ya, itu kan memang kejadian sangat menyedihkan ya. Dan artinya perlawanan ini sangat masif sebetulnya ya, melibatkan juga elit-elit lokal ya. Iya. Tapi kok menjadi korban kemudian. Iya, makanya. Ini kan berarti ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih ditakutin gitu. Yang saya dengar juga ada 9 naga, tapi 9 naga di wilayah itu. Mereka juga ikut-ikutan. Oh, jadi 9 naga ini bukan hanya ada di PIK ya, ada juga di Cangkir. Ada juga di Cangkir ya. Istilahnya gitu. Iya. Tapi ya pengecut lah semua mereka. Meminjam tangan-tangan ini. Ya harapan saya sih polisi ya, ini Kapolri bisa turun tangan langsung berpihak pada rakyat. Karena ini kan udah gampang ya sebenarnya urusannya. Karena udah inkrah gitu, udah putusan pengadilan, ada undang-undang yang memperkuat. Iya, pulau kecil tidak boleh ditambang gitu. Dan kemudian itu langkah hukum berikutnya udah nggak ada lagi dari Ganti, terutama dari nggak ada lagi. Mau ngapain lagi? Udah selesai, ini kan kayak gini. Selalu kayak begini ceritanya. Dulu kasus Kendeng juga gitu. Udah sampai Mahkamah Agung dari 2016 udah menang. Teman-teman udah euforia sampai pingsan-pingsan karena dikirain udah menang. Tapi tiba-tiba. Ini berarti tinggal dieksekusi sekarang kan putusan MA ya? Iya. Sebenarnya udah dieksekusi kan, udah dicabut izinnya. Tapi terus-terusan aja ya itu, udah nggak tahu lah. Ini apa ya namanya? Ini mereka yang melakukan makar sebenarnya. Iya. Artinya kalau udah dieksekusi, izinnya udah dicabut, dua-duanya udah dicabut ya? Nggak usah ditangkep-tangkepin nih. Artinya ini mereka melakukan tindakan yang melawan hukum berarti ya? Iya, mereka melawan hukum. Harusnya kan polisi di situ bisa menangkap gitu orang-orang yang terus-terusan melakukan operasi tambang, bukannya mengamankan si perusahaan tambang ini untuk masukin alat-alat berat, alat bahan-bahan peledak. Gimana itu bisnisnya orang-orang setempat situ juga? Yang nyuplai bahan-bahan peledak juga ya masih orang-orang DPRD juga. Yang di sana yang nyuplai bahan peledak dinamit segala macam itu. Nah, sementara kayak tadi tempat mereka menaruh sianida dan segala macam itu kelihatan ya. Pabriknya kelihatan. Kelihatan. Sangat luas berarti. Luas, saya kan kesana sendiri lihat. Itu baru 2023, sekarang tambah parah lagi kan. Kan kemarin fotonya naik tuh. Yang terbaru tambah botak lagi gitu, kecepatan nggak tahu nih kami bertahan sampai berapa lama gitu ya. Dan ikan-ikannya udah sumber alamnya udah ya itu kan mau cuma ikannya aja yang keracunan ya, tapi ya lautnya gitu. Dan itu bukan hanya Sangir ya, tapi orang-orang yang mungkin mengandalkan produk perikanan dari Sangir juga ya. Iya betul. Itu perikanan dari Sangir itu dikirim kemana? Ke Manado? Iya dong. Iya dong. Iya. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta? Iyalah. Cakalang-cakalang yang kesukaan kalian tuh. Oh iya, pasti suka gitu. Cakalang itu dari sana ya? Panada. Iya. Iya. Artinya itu kalau ada ini bisa mengandung cyanida. Ini udah pastilah, udah kena plastik, kena cyanida, merkuri, semua. Ini harapan terakhir dari Ganti apa ini? Harapannya kemana lagi nih berharap nih? Ke presiden kah? Ya, presiden kan juga keturunan Sulawesi Utara ya, gitu. Tapi kita kan nggak bisa ngelihat keturunan-keturunan yang kayak ya orang-orang kan ngeliat. Saya kan ada darahnya ya, ada darah Sulawesi Utara ya. Ya, tapi minimal ya sesama warga kita sayang sama saudara sendiri karena kepedulian terhadap saudara sendiri gitu ya. Kita mau menolong, bersuara, ikut bersuara karena sebenarnya kita nggak, kalau kita ikut dalam aksi-aksi seperti ini atau advokasi seperti ini, saya tuh nggak lagi menolong mereka gitu. Kita lagi berjuang bareng nih. Karena kalau satu jebol, terus semuanya jebol.
pasti kita terdampak juga. Dan apalagi ini presiden sebagai dulunya seorang tentara dan juga keturunan Sulawesi Utara, ya saya harap melakukan tindakan tegas terhadap operasi-operasi tambang Hmm. ilegal, semua ilegal, mau modal besar, modal kecil, semua ilegal, no debat, karena undang-undang udah melarang pulau kecil untuk ditambang. Sangat berharap ya Presiden turun tangan untuk masalah ini. Iya, habis mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya, kalau bisa dari Kapolri dulu aja gitu, Pak Listio Sigit. Gitu kan nggak enak juga ya kalau citra polisi kayak begini. Ini ada kesempatan nih, Pak. Ada kesempatan, ini udah inkrah putusannya, undang-undangnya udah jelas, ya udah tolong ditertibkan. Pak Listio mengerah bukan hanya menginstitusikannya Kapolda juga ya? Ya Kapolda. Siapa Kapoldanya sekarang tuh? Waduh, udah nggak hafal. Nggak hafal juga. Nanti kita cari. Iya, dari Kapolres dulu. Kan yang disuatkan Kapolres, Kapolda. Ya bahkan waktu itu kan ada Robert Karepoan, masih polisi aktif dari Polda setempat. Dia bayangin jadi pengacaranya PT TMS, dia juga jadi salah satu pemegang saham di PT TMS. Oh. Tapi katanya udah dipensiunkan dini. Kami melaporkan juga ke Propam. Iya. Artinya ada yang terlibat, anggota kepolisian yang terlibat ya di dalam kepemilikan dari perusahaan ini ya. Iya, ini kesempatan lah gitu. Untuk apa sih kita tunduk sama si Terry ini orang Kanada? Padahal Terry ini juga sering begitu, dia jadi main di bursa saham, dia jual-jual ini kata ada emas di Sangihe. Padahal emasnya ini masih emas muda gitu, masih mentah istilahnya. Ini dia buat jual-jualan aja di bursa internasional. Oh begitu, jangan-jangan mirip kasus Busang ini. Ingat ya? Kasus Busang dulu, yang dulu menyempat nanyakan yang di Kalimantan, perusahaan Busang segala macam nyatanya hoax. Iya, tapi ini ada kandungan emasnya. Tapi masih mentah gitu. Tapi ini dijual sama dia di pasar saham. Iya, dia jual itu. Cuman waktu itu sempat drop ininya nilai sahamnya sempat drop karena kasus ini gitu, perlawanan dari masyarakat. Tapi terus-terusan aja dia. Ini orang benar-benar broker. Masa kita nurut sama broker? Adalah sedikit rasa ini kebanggaan, ngamuk gitu. Ya jangan cuman karena dia kasih kita duit berapa gitu. Aduh. Iya, kasus Busang itu kan dulu juga sama itu orang Kanada juga kalau nggak salah pelakunya. Sempat menaikkan nama Amin Rais. Itu waktu awal-awal udah baru ya. Oh jadi permainannya di sana ya, bukan? Nah ini masih sama aja, mereka ngomongnya kontrak karya dari zaman kontrak karya juga. Tahun 97, ini kan aduh gila, persis kayak zaman dulu lah, pokoknya sama penjajahan nggak ada bedanya lah, mereka bagi-bagi Pulau Banda, New Amsterdam, mereka rapatnya di mana, orang setempat nggak tahu. Ya kita melihat para Provinsen, 7 Provinsen, 17 orang yang memiliki yang memiliki Hindia Belanda ya. Iya. Seperti itu yang kita lihat. Persis. Di Sangir. Ini cuman lanjutan aja, cuman mukanya boleh ganti, tapi kan sistemnya nggak pernah diganti ya, jadi cuman sampai tadi saya bilang saya udah nggak tahu lagi deh tuh namanya udah ganti-ganti terus. Nama apa yang diganti-ganti? Iya maksudnya penguasanya siapa kan udah ganti-ganti gitu. Menterinya udah ganti, gubernurnya ganti, direkturnya udah ganti segala macam, tapi sistemnya masih sama terus. Ya. Ya kita tentu berharap ini segera dipulihkan ya, Kanti ya. Karena kasus ini bukan hanya di Sangir ya, tapi juga di banyak tempat. Betul. Dan saya berharap sekali, saya masih percaya sama Presiden dan juga Kapolri. Saya masih percaya mereka mau Indonesia ini baik-baik aja gitu, dan masih percaya supremasi hukum. Dan hukum ini kan supaya menjadi supremasi perlu ditegakkan. Kalau nggak jadi hukum rimba. Oke, Kanti. Sobat Madilog, saya agak jarang ya menghadirkan tokoh perempuan di dalam dialog, karena memang kita juga kesulitan untuk mencari narasumber perempuan. Nah, mudah-mudahan kehadiran Kanti ini bisa memberikan kejelasan tentang satu sudut Indonesia yang sangat penting, perbatasan dengan
Cina Selatan, perbatasan dengan Filipina, yang merupakan satu kerajaan besar juga di masa lalu yang susah ditembus oleh negara-negara kolonial, sekarang mengalami proses deforestisasi ya, perusakan hutan, perusakan lingkungan yang luar biasa hanya untuk mengambil emasnya, dan itu dilakukan oleh orang asing. Kita berharap kasus ini segera diselesaikan, artinya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap itu dieksekusi. Sampai jumpa dalam edisi Madilog berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Ya, Oke, nanti. kasih.